kemudian naik ke atas ini, kemudian pompa oli keluar ke sini. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan kami di AMK Channel. Untuk video kali ini AMK Channel akan mengatasi motor Mio Sporty olinya tidak naik Mas Bro ya. Jadi awal mula motornya ini mogok Mas Bro ya. Mogok setelah dipancing pakai oli itu nyala, tetapi suaranya kasar. Seperti ini Mas Bro. Ini kering, olinya nggak kuat. Walaupun digas sama aja. Harusnya kalau semakin digas ini olinya itu masih muncrat Mas Bro. Nah, tapi ini tidak itu. Tidak mau muncrat. Kita matikan dulu, nanti lihat keringnya. Nah, ini sudah dilihat nih, kering Mas Bro. Tuh. Oke Mas Bro, jadi untuk posisi awalnya seperti itu ya. Oli mesinnya masih ada, masih banyak, baru lagi. Akan tetapi tidak mau naik sampai ke atas. Jadi kalau teman-teman mengalami hal seperti itu ada penyakitnya ada dua, antara saluran olinya ada yang mampet, kemudian yang kedua antara itu pompa olinya macet, entah rusak atau bagaimana. Yang jelas olinya tidak mau nyembur. Jadi langkah pertama Mas Bro, kalau olinya tidak naik seperti itu bagian pompa olinya harus dibuka dulu Mas Bro ya. Ya karena kan itu kan inti dari permasalahannya. Mas Bro, jadi nanti tinggal ditap dulu olinya Mas Bro, baru dibuka sini. Oli mesinnya dibuang dulu. Mas Bro, ini olinya baru Mas Bro, masih banyak. Nah, tinggal dibuka bagian magnetnya. Mas Bro, ini olinya masih bagus Mas Bro ya, pompa olinya. Dan ini bisa dilihat loh, masih mau nyembur. Ini saya kocorin oli. Nah, putar, tuh. Kocorin oli lagi. Tuh. Kemudian kalau dibalik juga sama aja. Berarti menandakan ini kan masih bagus pompa olinya. Nah, pompa olinya masih bagus. Nanti tinggal dicek bagian salurannya. Nah, bagian ini saluran keluar nih. Oke Mas Bro, ini setelah dibuka Mas Bro, ini saya kasih tahu dulu jalurnya. Jadi jalurnya ini dari bawah. Dari bawahnya ada filter Mas Bro. Filter bawah sini ada filter. Kemudian naik ke atas ini, kemudian pompa oli keluar ke sini. Nah, pompa oli keluar ke sini diarahkan ke sini Mas Bro. Nah, ke bagian ruangan ini. Nah, setelah ruangan ini terpenuhi oli, kemudian larinya ke sini, lari ke atas ini dan disebarkan ke bagian blok dan seker lewat sini, lewat lubang ini. Jadi ini yang mampet bagian sini Mas Bro, bagian dari lubang sini arah ke bagian head. Nah, yang mampet seperti itu. Nah, ini saya buktikan dulu memakai angin. Ininya dilepas dulu bagian ini, bagian baut olinya ini. Nah, itu baut olinya itu dicopot dulu, kemudian ditiup pakai angin. Nah, bagian yang tadi Mas Bro ditiup angin Mas Bro. Ini harusnya ada anginnya. Nah, ini nggak ada anginnya sama sekali ya. Berarti ini ada yang mampet ini. Ya, kepaksa harus buka bagian blok shakernya ini. Blok shaker dan headnya.
buka dulu. Oke Mas Bro, ini sudah dibuka Mas Bro. Jadi yang mampet itu rata-rata bagian ini Mas Bro. Nah, bagian lubang ini loh. Ini kan lubangnya dari pompa oli. Dari pompa oli belakang itu dapatnya ke sini, kemudian baru dinaikkan lewat ini, lewat saluran oli ini. Ini baru naik ke itu buat ancar ini. Jadi kemarin yang saya maksud itu untuk lepasin ini apa? Memastikan kalau ini biar nggak mampet kan susah kalau nggak dibuka bloknya. Jadi dibuka blok sekernya seperti ini, baru nanti ini disemprot. Nah, kalau disemprot masih mampet, diuncekin pakai itu Mas Bro, kawat kopling atau apalah. Yang penting itu ya bagaimana caranya agar lubang atau jalur oli ini biar nggak mampet. Nah, nanti disemprot dulu Mas Bro. Oke Mas Bro, ini disemprot seperti ini ya. Nah, ini semprot ini Mas Bro. Ini kan mampet Mas Bro. Nah ini harusnya itu keluar anginnya di luar sini, tapi ini nggak keluar. Nah nih, coba saya kasih oli sih bagian sini ya. Ini bagian ini Mas Bro ya. Nah, saya kasih oli, saya semprot. Nah, ini tidak ada arusnya, tidak ada angin ya. Nah, ini harusnya itu agak gede Mas lubangnya ini, makanya diurekin dulu ini ya. Istilahnya apa? Diurekin apa diuncekin ini bagian lubang ini. Nah ini pakai kawat kopling Mas Bro. Nah ini harus sampai ini. No, tembus kan. Nah ini masih. Ini harus tembus seperti ini ya. Kawatnya ini. Tadi kan enggak mau itu. Baru disemprot angin. Semprot pakai bensin dulu Mas Bro, biar bersih. Ya, udah ada angin ya ini ya. Dari sini. Nih saya kasih di bensin. Tuh nyembur. Tuh nyembur tuh. Nyembur lah Bro. Tuh. Berarti menandakan bagian ini sudah aman. Sudah nggak ada yang mampet. Nah, ini tinggal dibersih-bersihin aja sekarang. Oke, ini udah nggak mampet lagi, nanti tinggal dipasang-pasang Mas Bro. Dan dipastikan ini jalur ini juga aman Mas Bro ya, nggak ada yang mampet ya. Bagian blok sekernya ini. Nah, pastikan jalur blok seker ini aman. Nah ini dari sini. Ini bekas ini Mas Bro, ini kan packingnya ini. Ntar saya matikan dulu kompresornya. Oke Mas Bro, jadi yang bikin mampet Mas Bro, ini sebenarnya bagian packing Mas Bro. Nah ini kan bisa dilihat ini packing jelek Mas Bro. Nah ini sampai lepas seperti ini. Nah packingnya seperti ini yang bikin mampet oli. Ya bisa dilihat nih Mas Bro. Ini packingnya ini merpel Mas Bro. Istilahnya apa ya merpel itu? Udah getas no, diginin aja udah pada itu semua, udah pada londot semua nih. Bagian khususnya di bagian jalur oli ini. Nah ini
bagian jalur ini packingnya yang bikin mangkot. Maka dari itu nanti packing ini diganti, dibersihkan dulu, diganti yang bagus. Ya resikonya kalau nggak ganti packing abal-abal ya seperti inilah, malah ngerusak bagian ini tuh, packingnya jadi lumpur seperti ini packingnya. Nah nanti dibersihkan dulu, diganti packing. Oke Mas Bro, jadi kalau teman-teman mengganti packing Mas Bro ya, atau masang packing, usahakan pakai packing yang bagusan Mas Bro, seperti merek ini. Ini bukan promosi ya Mas Bro ya. Ya ini packing berkualitas, packing merek ini atau packing merek Fuboru itu bagus. Oke Mas Bro, ini tinggal dipasang semua aja Mas Bro ya, biar nyekat waktu, biar kelamaan masangnya masang biasa lah. Ini silnya juga digantiin karena kan bocor semua. Oke Mas Bro, ini sudah kepasang semua Mas Bro. Ini coba dinyalakan pertama kali Mas Bro ya. Nah nanti dilihat nih dari lubang oli ini, coba. Nah keluar ya Mas Bro. Tuh. Beneran. Oh, mati. Nah ini sudah keluar, berarti mandakannya bagus. Nah nanti ditutup dulu. Oke Mas Bro, ini kalau sudah lancar terus seperti ini tinggal ditutup dulu. Nah di sini kan pasti kan udah nyampe. Nah, jadi tutupnya terus Mas Bro ya. Nah, biar nyala dulu, biar olinya biar naik. Mantap. Oke Bro, seperti ini tadi Mas Bro ya, cara mengatasi oli mesin tidak naik pada motor Yamaha Mio. Jadi kunciannya, kalau teman-teman mengalami masalah seperti ini, pertama kali buka bagian pompa olinya, karena itu kan dari pusatnya Mas Bro ya. Nah kalau pompa olinya dirasa bagus dan masih berfungsi, kemudian langkah kedua buka di bagian jalur olinya, yaitu di bagian blok atau head. Rata-rata untuk motor seperti ini penyakitnya di bagian block shaker ya, atau sambungan dari block shaker ke pompa oli. Rata-rata yang mampet di sebelah itunya. Tapi kalau untuk penyakit motor ini tadi, penyakitnya karena pakainya jelek. Jadi pakai block shaker jelek, otomatis jadi seperti londet Mas Bro ya. Jadi nyumpel di bagian lubang olinya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.